presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini kita juga akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Lucia Toisuta P5. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam. Kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya saat itulah tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam. Apa yang telah kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi, ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita persatukan hati, menyerahkan persekutuan kita menghadap kekudusan hadirat Tuhan dengan menyatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari surat Efesus 1 ayat 7 dan 8 menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuan kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati mengumuli keadaan kami saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang menyatakan, Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus.
Kami bersyukur menikmati segala yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam karya Allah Tritunggal. Engkau sudah pelihara kami, karya keselamatan yang diwujudkan di dalam kami, dan pembaharuan dalam kehidupan sebagai milik Tuhan. Tuhan memberkati kami, sehingga kami juga hidup dalam karya pembaharuan Roh Kudus, untuk kami melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau berserah diri seutuhnya kepadamu, kuasai hati dan pikiran kami, agar ketika kebenaran firman Allah disampaikan, kami mampu merenungkannya dan kami dimampukan untuk mewujudkannya dalam perjalanan kehidupan sebagai milik Tuhan. Kuduskan persekutuan kami, dan Roh Kudus menuntun kami memahami kekayaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14 yang menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian
bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian bacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat disilahkan duduk. Pujian bagi Tuhan. Saat kita berada dan mengingat rayakan di Minggu Trinitas. Minggu Trinitas yang kita ingat rayakan pada hari Minggu pertama sesudah hari Pentakosta. Ini menyaksikan bahwa seluruh karya dan semua tindakan Allah yang esa atau Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah dinyatakan untuk dialami oleh semua orang percaya. Di sini penyataan Allah dan kekudusan keesaannya menjadi pusat penyembahan umat. Jemaat Tuhan, ayat-ayat pembacaan kita pada saat ini dalam surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ini bermuara pada satu pujian. Pujian kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita lihat bersama diawali dengan kalimat pada ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pujian kepada Allah sebagai sumber segala berkat. Karena Allah yang sudah pilih kita. Kita lihat pada ayat yang keempat, kita dipilih. Umatnya dipilih agar dapat hidup kudus dan tidak bercacat. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa dasar pilihan Tuhan adalah kasih karunia Allah. Pada ayat selanjutnya, ayat kelima dikatakan kita menjadi anak-anaknya. Ini anugerah yang mulia yang sudah dinyatakan oleh Sang Bapa. Saudara-saudara, pujian kepada Yesus Kristus, karena Allah Bapa memberkati kita
di dalam Yesus Kristus, Bapa pilih kita, Allah Bapa memberkati kita, dan kita beroleh penebusan di dalam Yesus Kristus. Dipersatukan dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pujian kepada Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah jaminan warisan bagi kita. Pada ayat yang ke-14 hal ini dinyatakan, bahwa terima bagian penuh dalam kerajaan Allah berdasarkan apa yang dijaminkan dalam karya Roh Kudus. Roh Kudus memungkinkan kita masuk dalam pengalaman rohani. Sehingga inilah yang membuat kita boleh menikmati karunia Allah dalam karya Bapa, Putranya, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berada dalam Dia, kita alami berkat-berkat rohani, mendapatkan keselamatan. Dan ini yang juga diuraikan. Kita perhatikan ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, bagaimana karya Allah Bapa bagi miliknya. Karya Yesus Kristus bagi dunia ini itu juga diuraikan pada ayat 7 sampai dengan ayat 12. Dan pada ayat 13, 14, bagaimana kehadiran Roh Kudus dalam karya pembaharuannya. Berjalan dalam karya-karya yang indah. Dan bagaimana sudah dialami atas apa yang Tuhan anugerahkan bagi ciptaannya. Setiap miliknya yang sesungguhnya berada dalam dosa, terus berkanjang dalam dosa, tetapi berkat kasih karunia-Nya, maka kita mengalami satu kehidupan yang dibaharui dan mengalami warisan hidup kekal dalam keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah pilih kita. Dipilih adalah satu kebanggaan. Karena apa? Orang yang dipilih adalah orang yang punya kemampuan dan hal-hal lainnya. Dan ini wujud kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan. Kita sudah mengalami hak kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dipilih oleh Tuhan. Namun kita juga harus memahami sepenuhnya bahwa ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Saudara-saudara kekasih, di tengah berbagai himpitan, di tengah berbagai kesulitan, masalah-masalah kehidupan, bahkan kondisi kita sekarang ini yang begitu terbatas dan dengan berbagai ancaman yang diperhadapkan kepada kita dengan mewabahnya COVID-19. Bagaimana kita diarahkan untuk tetap merasakan kasih karunia Allah yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seiring dengan itu sebagai satu persekutuan gereja dalam jajaran pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di bulan Juni ini kita memasuki bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Dan bagaimana kita diarahkan
untuk memahami sepenuhnya karya Allah Tritunggal itu di dalam kasih karunia-Nya yang sudah mempersekutukan kita, dan bagaimana kita wujudkan tanggung jawab kehadiran kita melayani dan bersaksi. Dalam bulan pelayanan dan kesaksian, kita kaitkan dengan tema tahun pelayanan kita, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masyarakat, bagi masa depan umat dan masyarakat. Nah, ini yang kita secara khusus diarahkan, sehingga apa yang sudah dipersiapkan oleh Majelis Sinode, dalam hal ini Departemen Pelayanan dan Kesaksian, lewat rangkaian kegiatan di bulan Pelkes ini, baik peribadahan di bulan pelayanan dan kesaksian ini, begitupun safari Pelkes GPIB dengan berbagai kegiatan pelayanan yang dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita yang sudah menikmati kasih karunia Allah dan menikmati karya kasih Allah dalam wujud pelayanan kesaksian di tengah persekutuan yang ada, mari kita lanjutkan tanggung jawab pelayanan kita dalam kehadiran memuliakan Tuhan. Pokok renungan pada saat ini berada dalam Dia. Berada dalam Dia berarti kita mengalami berkat-Nya. Bagaimana Allah sudah pelihara kita, bagaimana Yesus Kristus sudah menebus kita, dan bagaimana Roh Kudus terus-menerus membaharui hidup kita, baik selaku gereja dalam setiap kehadiran kita. Berada dalam Dia berarti hidup kita terjamin. Berada dalam Dia berarti hidup kita ada dalam tangan kuasa-Nya, sehingga apapun yang kita alami, kita akan terus diarahkan, kita akan terus dituntun, dan kita dimungkinkan menikmati karya Tuhan, dan ada kekuatan, ada topangan yang membuat kita terus maju dan tetap melangkah dalam gerak layanan kita. Berada dalam Dia menuntut untuk kita wujudkan tanggung jawab kita selaku milik kepunyaan-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita di sini, ya juga keseluruhan dari surat Efesus, bahwa dalam karya kasih Tuhan dan uraian-uraian yang ada, berkali-kali diungkapkan di dalam Dia, di dalam Kristus. Dan di dalam Dia kita telah dengarkan kebenaran, di dalam Dia kita alami kasih-Nya, di dalam Dia kita sudah mengalami kepenuhan dari apa yang dijanjikan. Into Christo 36 kali dinyatakan dalam surat Efesus ini. Nah, ini mau arahkan kita bahwa berada di dalam Kristus, berada dalam kesatuan Allah Tritunggal, bahwa kita sudah mengalami kasih karunia-Nya dan kita menikmati kehidupan yang terus disertai dan tetap diberkati Tuhan. Oleh karena itu, berada dalam Kristus menuntut kita juga untuk mewujudkan tanggung jawab kita. Itu berarti berada di dalam Dia. Mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Berada dalam Dia berarti kita setia meneruskan karya-karyanya, kasih-Nya, kepedulian-Nya.
berada dalam Dia Allah Tritunggal, kita siap sedia melakukan dan memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini juga dilakukan pembukaan Pekan Keluarga dalam rangka hari ulang tahun ke-47 pelayanan GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Kita sebagai keluarga Allah sudah mengalami kasih karunia Allah. Sehingga bagaimana menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang siap meneruskan kasih karunia Allah. Pemeliharaan Allah Bapa, penebusan Yesus Kristus, dan juga pembaharuan Roh Kudus sudah kita alami. Sehingga mari kita bersekutu bersama, baik di tengah keluarga dan dalam penguatan keluarga, melalui Pekan Keluarga yang akan berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 13 Juni di tempat kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Kita menghayati sepenuhnya akan kasih karunia Allah yang sudah diwujudkan, sudah kita alami dan akan terus kita nikmati sepanjang kehidupan. Biarlah kita jadikan keluarga kita adalah keluarga Allah yang hidup berdasarkan kasih karunia Allah dan mau memancarkan kemuliaan Tuhan yang telah memilih dan memiliki kita secara utuh dan penuh melalui sikap hidup kita sehari-hari. Sehingga dunia melihat bahwa kita adalah milik yang sah dari Tuhan sebagai keluarga Allah. Saudara-saudara, kita semua berada di dalam Dia, dan olehnya kita menyongsong hari-hari baru selanjutnya, menikmati hari ini dan seterusnya dalam sukacita bersama dan penyerahan diri penuh, bahwa Tuhan yang sudah memilih dan memiliki kita, kita mau hidup di dalam Dia, terus memuliakan Dia dalam kasih karunia Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Amin. Kita bersatu teduh. Kita ungkapkan pujian bersama di setiap janjiku. Setiap doaku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dalam sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri hadapan Tuhan, kita satu di dalam doa. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah berkarya bagi semua kami anak-anak-Mu, di dalam kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan pembaharuan Roh Kudus. Kami terus diarahkan, tetap dipimpin, dan senantiasa diberkati. Kami sudah mengalami karya Allah Tritunggal yang terus menuntun, menyertai, dan memberkati kami. Dan Tuhan sendiri akan terus berkarya untuk kami dalam setiap keberadaan kami selaku milik-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami hayati. Tuhan mampukan kami melaksanakannya, bahwa kami tetap hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan. Di dalam Yesus Kristus kami terus ditopang, dikuatkan di tengah situasi dunia ini. Dan Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk dapat meneruskan karya Kristus dalam kata dan perbuatan yang tetap memuliakan Engkau. Tuhan, dunia dengan segala kondisi teristimewa di tengah bencana pandemi COVID-19, di tengah berbagai kenyataan kehidupan, kesulitan, dan persoalan-persoalan lainnya, kami mau menyerahkan diri kami. Dengan mengandalkan hanya Tuhan, kami menikmati pertolongan Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Berkati pemerintah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan semua jajaran yang ada. Itu pun juga TNI dan Polri, dalam segala tanggung jawab penanggulangan di masa-masa darurat bencana ini. Tuhan, Engkau terus berkarya dalam kasih-Mu, dalam kemurahan-Mu, sehingga kami akan menikmati karunia Allah sepanjang kehidupan kami. Dan berkat Tuhan juga menyertai untuk dunia, untuk bangsa kami, teristimewa di wilayah Jawa Timur ini. Dengan mewabahnya COVID-19 ini, ada banyak hal yang diperhadapkan kepada kami. Kami serahkan bagi mereka yang memberi hati untuk melayani dan untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan kerinduan
Tuhan memberkati para medis, semua tim medis, mengabaikan kepentingan diri, mengabaikan kepentingan keluarga, tetapi mau menyerahkan diri dalam tanda kasih, dalam tanda kepedulian, bersama dengan para relawan, baik relawan medis dan non-medis, juga yang memberi hati mereka, memberi diri mereka. Tuhan memberkati setiap apa yang boleh diwujudkan. Kami juga serahkan para pasien yang terpapar COVID-19. Mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, yang menjalani isolasi diri, bahkan juga isolasi yang cukup ketat. Tuhan teguhkan iman mereka dalam pengharapan dan penyerahan kepada Tuhan. Banyak yang menjadi korban, banyak duka yang dialami keluarga. Tuhan juga akan kuatkan mereka, hiburkan mereka. Ya Allah Bapa, kami mau berdoa untuk situasi kondisi kehidupan kami, sehingga kehidupan di tengah bangsa dan negara dapat kami alami dan jalani dengan pertolongan Tuhan. Situasi kehidupan kami, di tengah-tengah keberadaan kami di wilayah Jawa Timur ini, khususnya di Kabupaten Sidoarjo ini, Tuhan memberkati para pemerintah dengan tugas yang mereka wujudkan, dan segala apa yang menjadi harapan kerinduan kami, bahwa wabah COVID-19 ini akan segera dapat diatasi dan situasi akan kembali menjadi lebih baik. Berkat kasih karunia Allah menyertai pelayanan gereja Tuhan di mana-mana tempat. Ketika di bulan Juni ini GPIB memasuki bulan pelayanan dan kesaksian, ada banyak hal yang dapat dilakukan sekalipun dalam keterbatasan di tengah situasi kondisi yang ada. Memberkati Departemen Pelayanan dan Kesaksian dan setiap jemaat Tuhan dalam mewujudkan pelayanan dan kesaksian di tengah persekutuan yang ada lewat rangkaian kegiatan program yang dilakukan. Kami bawa dan serahkan dalam perjalanan pelayanan juga Satgas COVID-19 GPIB, baik secara sinodal bahkan yang ada di tiap-tiap jemaat, sehingga apa yang mau diteruskan, diwujudkan. Ada banyak hal yang dihadapi, kesusahan, kesengsaraan, sehingga dampak-dampak oleh karena pandemi COVID-19 ini yang berakibat banyak kesusahan dan penderitaan itu, biarlah melalui pelayanan yang boleh dilakukan oleh Satgas COVID-19 ini juga akan dapat meringankan kondisi kehidupan baik warga masyarakat, bahkan warga jemaat. Kami serahkan juga Satgas COVID-19 MUPEL GPIB Jawa Timur di dalam mewujudkan program gereja bergerak. Biarlah segala satu dipersiapkan dengan baik dan pertolongan Tuhan memungkinkan setiap jemaat boleh mengambil bagian dalam tanda kasih dan kepedulian bagi orang lain. Bapa Sorgawi, selaku satu persekutuan gerejamu di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, kami mempersiapkan diri untuk mengingat kasih karunia Allah bagi GPIB Bethesda Sidoarjo, bahwa pada tanggal 10 Juni kami boleh mengingat rayakan kasih Allah dalam usia persekutuan pelayanan 47 tahun. Kepada Tuhan kami serahkan akan kelangsungan pelayanan GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo ini, pelayanan menyeluruh, pelayanan sektoral, pelayanan kategorial. Para pelayan Tuhan berkati
baik pendeta, penatua, diaken, selaku presbiter, bersama dengan para pendeta lainnya, baik para pendeta emeritus dan pendeta gereja saudara yang boleh ada bersama melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Segenap unit misioner kami serahkan, baik pengurus dan pelayan dari pelayanan kategorial, komisi-komisi, panitia, bahkan juga memberkati BPPJ, pegawai kantor majelis jemaat, dan semua warga jemaat. Tuhan memberkati satu berikut satu, menguatkan setiap yang lemah, menyembuhkan setiap yang sakit, menghibur setiap yang berduka. Itulah yang kami serahkan dan harapkan berasal dari Tuhan yang sudah menyatakan kasih karunia bagi kami. Dan memberkati kelangsungan pelayanan di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, jikalau saat ini setiap anggota keluarga boleh berhimpun bersama dalam ibadah, dan setiap kami, para pelayan Tuhan di tempat ini, kami menyerahkan juga akan pelayanan kami. Engkau berkati, mampukan kami melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik. Baik yang dilakukan oleh organis, pemandu lagu, anggota majelis jemaat bertugas, bahkan saudara-saudara kekasih kami dari tim multimedia, dengan penuh kasih mempersiapkan, melayani ibadah yang dilakukan secara online. Biarlah Tuhan berkati segenap perangkat yang digunakan, dan saudara-saudara kekasih kami yang juga memberi diri melayani Tuhan dengan segala kemampuan dan keahlian yang mereka miliki. Berkat kasih karunia Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan lewat karya kehidupan, pekerjaan, usaha, dan setiap keberadaan dalam tumbuh kembang dari anak-anak, anak kekasih di masa muda, dan juga para orang tua yang telah lanjut usia, dan semua karya kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami. Kami serahkan kelangsungan pekan keluarga dalam rangka hari ulang tahun GPIB Jemaat Bethesda yang dibuka pada hari ini dan mulai berlangsung pada hari Senin esok sampai pada hari Sabtu. Biarlah setiap keluarga boleh mengambil bagian, dan penguatan keluarga yang boleh berlangsung tengah-tengah jemaat Tuhan merupakan dasar yang penting untuk kelangsungan pertumbuhan jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya. Dalam kehidupan kita dari hari ke hari, Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukur
aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan yang tak pernah berhenti, memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati, sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat. Dan berikanlah kami hikmat, sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut warta jemaat Minggu 7 Juni 2020. Pelaksanaan ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ibadah keluarga. Mematuhi kebijakan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing, ibadah keluarga diatur sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di rumah masing-masing setiap Rabu pukul 19.00. Yang kedua, liturgi akan disampaikan melalui majelis jemaat. Yang ketiga, sesi khotbah dilayani melalui rekaman video. Yang keempat, majelis jemaat di subsektor sangat berperan atas terlaksananya kegiatan ini agar setiap keluarga dapat ambil bagian sebagaimana mestinya. Yang kelima, dihimbau agar kegiatan ini tetap mengacu pada protokol kesehatan. Doa bersama di masa pandemi COVID-19. Dalam permohonan dan ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, Majelis Jemaat mengajak keluarga melaksanakan doa penyerahan dan syukur. Bertempat di rumah masing-masing setiap hari pada pukul 12 siang dan pukul 9 malam. Liturgi akan disampaikan melalui Majelis Jemaat setempat menjelang jam ibadah, mengikuti protokol kesehatan. Doa bersama ini juga dilaksanakan seluruh jemaat GPIB se-Indonesia. Permohonan bantuan Satgas COVID-19 Mupel Jatim. Untuk meringankan beban warga jemaat GPIB di wilayah Mupel, Jawa Timur dan warga sekitar yang terdampak pandemi COVID-19 yang belum mendapat bantuan dari pemerintah kota atau kabupaten, maka memohon kesediaan majelis jemaat beserta warga jemaat GPIB di Jawa Timur untuk dapat memberikan sumbangan dana dan sembako ke Satgas COVID-19 tingkat Mupel, Jawa Timur. Sumbangan dana melalui rekening Krisis Center Mupel Jatim. Bantuan sembako dapat diserahkan ke posko Satgas COVID-19 Sinodal GPIB tingkat Mupel, Jawa Timur, Jalan Yosudarso nomor 2 sampai dengan 4, Surabaya. Pekan Keluarga. Dalam rangka bulan Pelkes GPIB dan HUT ke-47, GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo akan dilaksanakan ibadah Pekan Keluarga pada tanggal 8 hingga 13 Juni 2020. Pembukaan ibadah Pekan Keluarga akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu tanggal 7 Juni 2020.
Selama ibadah pekan keluarga, doa penyerahan dan syukur yang diadakan setiap hari pukul 9 malam untuk sementara ditiadakan. Aksi peduli kasih. Sesuai surat Sinode GPIB nomor 9578 garing Romawi 5/20 garing MS Romawi 20 tentang cuklak dan ibadah bulan Pelkes, maka GPIB Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo akan mengadakan aksi meja putih waktu mulai Senin 1 Juni 2020 hingga Selasa 30 Juni 2020. Teknis pelaksanaan. Demi tertib administrasi, mohon kesediaan anggota jemaat untuk dapat menyerahkan langsung di gereja pada hari dan jam kerja. Mohon kesediaan Korsek mengusulkan nama keluarga anggota GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo yang membutuhkan bantuan karena PHK atau kesulitan ekonomi akibat terdampak COVID-19. Ibadah Pekan Keluarga akan dimulai pada Senin 8 Juni 2020 sampai Sabtu 13 Juni 2020. Tata ibadah akan dibagikan melalui WA, kecuali yang memang sangat membutuhkan materi cetak akan dibagikan melalui Korsek masing-masing. Khusus ibadah Rabu tanggal 10 Juni 2020, hari ulang tahun GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, ibadah secara online seperti biasanya. Ibadah keluarga berkaitan dengan bulan Pelkes akan dilaksanakan pada tanggal 3, 10, 17, dan 24 Juni 2020 di rumah masing-masing. Tata ibadah akan dibagikan melalui WA dan bagi yang sangat membutuhkan materi cetak akan dibagikan melalui Korsek. Sidang Majelis Jemaat Khusus Online. Majelis Sinode GPIB melalui surat tanggal 18 Mei 2020 nomor 9570 garing Romawi 5/20 garing MS Romawi 20 mengajukan permohonan pendapat dari jemaat-jemaat GPIB tentang pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 yang seharusnya bulan Oktober 2020, namun dalam konteks pandemi COVID-19 perlu ditinjau ulang. Oleh karena itu, Majelis Sinode GPIB meminta jemaat melaksanakan SMJ khusus untuk melakukan pemungutan suara apakah persidangan Sinode tetap di bulan Oktober 2020 secara virtual atau ditunda paling lambat bulan Oktober 2021. SMJ khusus online akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020. Berita kelahiran. Yang pertama, atas nama Jenis Manuela Christian, putri kedua dari Bapak Hiskia Christian Bastiaan dan Ibu Jane Esterlina Sektor Shalom. Pada tanggal 2 Mei 2020, ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Yang kedua, atas nama Kinanti Teresa Magdalene Putri Kefas, putri kedua dari Bapak Immanuel Kefas Setiawan dan Ibu Sophia Maria Penny Tifauna dari Sektor Nafiri. Pada tanggal 26 Mei 2020, ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Ulang tahun. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dan dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan persembahan yang diberikan. Amin. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Pendeta Lucia Toisuta P5, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo.
dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus, Sang Pemilik Persekutuan, memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegakkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.